Puji Tuhan, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Salam sejahtera buat kita semua, puji Tuhan. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali di pagi hari ini. Setelah sepanjang malam kita boleh menikmati pemeliharaan Tuhan dalam peristirahatan kita. Dan kembali pagi ini kita dibangunkan dengan tubuh yang sehat walafiat. Amin, terpujilah nama Tuhan. Walaupun mungkin ada di antara kita yang sedang menjalani perawatan kesehatan, baik di rumah ataupun di hospital, tetapi yakinlah kasih dan kuasa-Nya yang tidak pernah berubah sedang memulihkan, menyembuhkan saudara. Amin, dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, mari kembali kita akan memberi makan jiwa kita, roh kita dengan makanan yang sesungguhnya, yakni firman Tuhan. Alkitab menuliskan, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Bapak Ibu Saudara, kita sadar bahwa kita hidup dalam dunia yang gelap di mana dosa menguasai dunia ini. Hanya terang firman yang mampu memperlihatkan jalan kebenaran sehingga jalan hidup kita senantiasa dibawa pada perkenanan kepada Tuhan. Itulah sebabnya kita sangat membutuhkan firman Tuhan yang menuntun perjalanan sisa hidup kita. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, mari kita akan membaca satu bagian firman Tuhan di dalam Markus, ya Bapak Ibu Saudara, ayat yang ke-16. Markus pasal 16 ayat yang ke-15. Firman Tuhan berkata demikian, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Sekali lagi saya akan baca, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Bapak Ibu Saudara, Markus pasal 16 ayat 15 merupakan bagian dari perikop yang lebih besar, yaitu Markus pasal 16 dari ayat 14 sampai ayat yang ke-20, yang menceritakan tentang penampakan Yesus setelah kebangkitannya dan pesan terakhirnya kepada para murid. Ya Bapak Ibu Saudara, sebelum ayat ini Yesus menegur murid-muridnya karena ketidakpercayaan mereka terhadap kesaksian orang-orang yang telah melihatnya bangkit. Dalam ayat 15, Yesus memberikan perintah yang jelas dan luas kepada murid-muridnya. Pergilah ke seluruh dunia. Perintah ini menunjukkan bahwa Injil tidak hanya untuk bangsa Israel, tetapi juga untuk semua bangsa di dunia. Para murid diutus untuk memberitakan kabar baik kemanapun mereka pergi, tanpa batasan geografis atau etnis. Injil adalah kabar baik tentang keselamatan yang ditawarkan melalui Yesus Kristus. Ini adalah pesan tentang kasih Allah, pengorbanan Yesus di kayu salib, dan kebangkitannya yang memberikan pengampunan dosa, serta hidup kekal bagi siapa saja yang percaya. Kepada segala makhluk. Frase ini menunjukkan bahwa Injil harus diberitakan kepada semua orang tanpa terkecuali. Tidak ada diskriminasi berdasarkan ras, suku, status sosial, atau latar belakang lainnya. Yesus cinta segala bangsa. Bapak Ibu Saudara, apa dampaknya ayat ini bagi kita orang percaya? Amanat agung ini memiliki implikasi yang sangat penting bagi kita orang percaya. Ini adalah panggilan bagi setiap orang percaya. Pertama, untuk menjadi saksi Kristus. Setiap orang percaya dipanggil untuk membagikan Injil kepada orang lain, membagikan berita baik kepada orang lain, baik melalui perkataan maupun perbuatan. Yang kedua, melibatkan diri dalam misi Allah. Misi pemberitaan Injil, misi pemberitaan kabar baik adalah tanggung jawab kita semua orang percaya yang sudah menikmati berkat keselamatan dari Tuhan. Ini adalah dilakukan melalui banyak cara, Bapak Ibu. Kita dapat mendukung pelayanan misi,
terlibat dalam pelayanan lokal dan berbagi kesaksian setiap hari tentang kasih Allah yang kita telah nikmati kepada teman, kepada keluarga, kepada mitra bisnis, kepada siapa saja. Ceritakan apa yang saudara sudah alami bersama dengan Yesus. Dia mengubah hidup kita. Dia memberikan damai. Dia memberikan sukacita. Dia memberikan pengharapan yang baru. Haleluya. Yang ketiga, hiduplah sesuai dengan Injil. Pemberitaan Injil harus disertai dengan kehidupan yang sesuai dengan ajaran Kristus. Dengan demikian, orang lain dapat melihat kemurnian iman kita dan tertarik untuk mengenali Yesus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, ayat yang kita baca pagi hari ini adalah pengingat yang jelas bahwa setiap orang percaya memiliki peran penting dalam memberitakan kabar baik kepada dunia. Ini adalah panggilan untuk bertindak, untuk pergi, menjadi saksi, menjadikan murid segala bangsa, menjadikan semua orang dapat mengenal nama Yesus, penyelamat, juru selamat dunia. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Berikan pada kami hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hatimu Yesus. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu pagi hari ini. Kami tidak sekedar menikmati anugerah keselamatan, tapi yang Tuhan inginkan dari pribadi kami, hidup yang menjadi berkat bagi orang lain, memberitakan kabar baik bagi orang lain. Terima kasih Tuhan. Kami menikmati firman-Mu pagi hari ini, mengingatkan, menyadarkan kami sebagai orang percaya, orang yang sudah diselamatkan. Biarlah hidup kami berguna sepanjang hari ini Tuhan. Begitu baiknya Engkau, begitu limpahnya kebaikan yang Tuhan berikan bagi kami. Biarlah kami merespon dengan penuh semangat Tuhan. Hidup kami menjadi berkat, baik dalam tutur kata dan perbuatan kami. Untuk kami dapat memberitakan kabar baik, membagikan kabar baik bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, diberkati kami semua pagi hari ini. Dan kami percaya firman-Mu sudah melawat kami, memberikan kami pengharapan yang baru, kekuatan yang baru, pertolongan, kesembuhan, pemulihan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Hamba-Mu berdoa bagi Bapak Ibu Saudara yang menikmati berkat pertambahan usia hari ini, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan dalam rumah tangga saudara. Kiranya anugerah, keberkatan, dan kasih setia Tuhan memberkati saudara, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan rumah tangga saudara. Diberkatilah dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mohonkan berkat bagi kita semua. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya
dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat Tuhan atas seluruh hidupmu. Terimalah berkat Tuhan atas rumah tanggamu. Terimalah berkat Tuhan atas usaha, dagang, dan pekerjaanmu. Terimalah berkat Tuhan atas pendidikan dan masa depanmu. Dan terimalah berkat Tuhan atas iman, ibadah, dan pelayananmu kepada Tuhan. Diberkatilah engkau berlimpah-limpah, baik jasmani dan rohani, hari ini sepanjang masa, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.